Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Halo semua, apa kabar? Wah, seneng banget hari ini kita bisa ngobrol bareng di episode yang pastinya bakal menginspiratif banget. Tapi sebelum masuk ke sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rea Octavia. Dan aku Aira, kami berdua akan menemani kalian dalam obrolan seru kali ini. Hari ini kita akan bahas banyak hal menarik, mulai dari pengalaman hidup, dunia kerja, sampai perjuangan di dunia perkuliahan yang percaya deh, gak semudah kelihatannya. Betul banget, karena hari ini kebetulan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sosok yang gak cuma keren tapi juga sangat inspiratif. Kita bakal kupas tuntas dari perjuangannya, jatuh bangunnya, sampai akhirnya bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Ya, dan pastinya bakal menginspirasi banget buat kita semua, terutama buat teman-teman yang masih SMA dan sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia perkuliahan. Langsung aja yuk kita sambut Kak Octaviano Hartanto. Halo, Hai. makasih. Iya. Gimana? Kak ini adalah lulusan S2 ITB, salah satu kampus terbaik di Indonesia yang masuk top 3 nasional. Wah, keren banget. Keren banget. Dari S1 sampai S2 selalu bisa mendapatkan beasiswa. S1-nya di Universitas Negeri Jakarta, lalu lanjut di S2 ITB ya Kak? Ya, betul. Nanti kita akan tanya-tanya sedikit Kak tentang tips and trik jatuh bangunnya di masa kuliah dan pesan-pesan yang bisa kita petik untuk masa depan nantinya. So, jangan kemana-mana dan langsung aja kita lanjut obrolannya. Halo Kak. Wah. Halo semuanya. Wah, kita udah gak sabar banget nih buat ngobrol-ngobrol seru hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Okta udah nyempetin waktu buat kita hari ini. Sama-sama. Iya. Tadi kan di awal kita udah sempat kenalin Kak Okta latar belakangnya sedikit ke teman-teman. Iya. Nah, pasti bakal lebih seru lagi kalau Kak Okta sendiri yang kenalin langsung. Oke. Ya, oke. Saya izin memperkenalkan diri. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Octaviano Hartanto. Biasa teman-teman manggil saya Okta ya, di lingkungan manapun ya. Ya. Gitu. Saya kebetulan alhamdulillah sudah menyelesaikan studi S2 baru-baru ini di Institut Teknologi Bandung, dan sebelumnya juga sudah pernah menempuh studi S1 ya di Universitas Negeri Jakarta gitu. Halo, salam kenal juga semua ya. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan ya Kak? Boleh ya. Kak Okta, boleh cerita nggak awal mula perjalanan Kakak bisa sampai ke S2 ITB itu seperti apa? Apakah memang sejak awal sudah menargetkan ke sana? Oke, jadi perjalanan saya itu tentu pasti nggak mudah ya. Apakah saya sudah menargetkan ke sana? Udah dulu ya. Itu bahkan mimpi saya sejak saya S1 gitu. Jadi plot twistnya tuh dulu waktu saya S1 itu cita-cita saya memang mau kuliah di ITB. Tapi memang qadarullah akhirnya saya diterimanya di UNJ terlebih dahulu gitu ya. Dan itu melalui jalur undangan dulu di UNJ atau sekarang namanya SNBP ya. Gitu. Dan akhirnya menjadi target saya dan alhamdulillah sudah terwujud di S2 ITB ini. Dan bagaimana tantangannya seperti itu ya, tantangannya itu banyak banget dan tentu nggak mudah. Saya bisa menyelesaikan studi ini juga melalui beasiswa LPDP ya, atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia gitu. Lanjut pertanyaan dari saya Kak. Ya. Selama proses kuliah baik di maupun S2 pasti ada tantangannya. Apa sih tantangannya terberat yang Kakak alami dan bagaimana cara Kakak menghadapinya? Oke, tantangan terberat itu adalah melawan rasa malas ya gak? Itu yang paling berat. Jadi bagaimana cara kita bisa melawan rasa malas terhadap diri sendiri ya. Kalau kita bisa menang melawan rasa malas, itu pasti semuanya bisa kita lakuin gitu. Terkadang seseorang itu memulai sesuatu, tantangannya adalah takut salah ya gak? Sebenarnya kita itu harus berani mencoba memulai. Kayak misalnya kalau kita mau ngerjain tugas ya, ketik dulu aja satu kalimat di komputer atau di laptop. Nah, nanti kalau kita merasa seperti belum ada ide, nah boleh ditinggalkan, tapi nanti ketika sudah ada ide balik lagi. Jadi kita kelamaan itu akan berproses, lama-lama kelamaan akan jadi banyak gitu. Jadi kalimat yang utuh terus akhirnya menjadi suatu laporan, skripsi atau tesis gitu. Jadi tantangan terbesar rasa malas pasti, dan rasa takut, dan itu harus kita lawan, karena kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu.
dan setiap orang punya motivasi yang beda-beda, ya kan. Nah, kita bisa mulai bertanya kepada diri sendiri kenapa kita melakukan ini semua dan untuk siapa kita lakukan gitu. Misalnya kita ingat kita punya keluarga di rumah yang pastinya menantikan kepulangan kita ya, keberhasilan kita dari studi selesai, terus pasti orang tua bangga gitu misalnya contoh. Atau motivasi terbesarnya ingin misalnya merubah keadaan ekonomi keluarga gitu menjadi lebih baik, itu pasti jadi suatu kebanggaan gitu. Bagaimana kamu akhirnya bisa berhasil menuntaskan studi gitu. Lanjut ya Kak. Ya. Kalau kan dari S1 sampai S2 selalu dapat beasiswa, itu luar biasa banget. Ya, alhamdulillah. Bisa sharing sedikit gak tips and trik dapetin beasiswa, terutama buat teman-teman yang mau coba? Oke, tips and trik beasiswa. Pada umumnya kalau kita mau melamar beasiswa itu ada beberapa hal yang jadi poin utama ya. Pertama, kita jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, artinya cuman kuliah pulang. Jadi kuliah itu bukan cuman belajar di kelas terus pulang, habis itu ulangan tengah semester terus baru ulangan akhir semester, enggak gitu. Jadi kalau mau bisa survive di perkuliahan, jadilah mahasiswa yang outstanding ya. Jadi mahasiswa outstanding itu artinya aktif di organisasi ya, karena itu menjadi salah satu poin kenapa beasiswa tersebut itu ingin menerima kamu gitu, atau kamu tuh seberapa layak bisa diterima oleh beasiswa itu. Jadi aktif organisasi, karena itu pasti ditanya kesibukannya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, pasti punya indeks prestasi atau IP yang excellent, misalnya katakan di atas 3,5 ya. Kalau di Indonesia IP di atas 3,5 untuk jenjang S1 itu sudah cum laude gitu, itu udah cukup ya untuk IP 3. Bahkan IP 3,0 itu untuk beberapa beasiswa itu udah cukup gitu. Jadi daya akademik, kemudian dari organisasi itu aktif ya. Nah, selain itu juga bisa juga syarat melamar beasiswa itu kamu punya pengalamannya banyak, misal kayak saya menceritakan bahwa kamu misalnya nih menjadi volunteer mengajar anak-anak di bawah kolong jembatan misalnya, itu jadi suatu volunteer, dan itu sebenarnya salah satu kata-kata di esai yang bisa kalian tulis sehingga nantinya pemberi beasiswa itu jadi tertarik, ternyata anak ini tuh sudah banyak ya kontribusinya kayak gitu. Jadi bahkan ketika wawancara itu bisa ditanya seperti itu gitu. Kayak saya waktu itu ditanya pernah pengalaman apa, pernah pengalaman ngajar di beberapa sekolah, terus ingin lebih berdampak lagi lebih luas buat sektor pendidikan, misalnya dari Bekasi, kita mulai dari skala kecil dulu gitu. Berarti bisa dari terangkum mungkin dari organisasi, kemudian dari nilai ya atau IP, kemudian dari pengalaman, itu sangat berpengaruh. Semakin banyak pengalaman yang kamu raih ya, termasuk prestasi lomba misalnya baik akademik ataupun akademik non akademik, bisa ditulis di esai, itu jadi panjang. Nah, itu jadi wow kayak gitu. Itu senang banget penerima beasiswa, akan pasti peluangnya diterima lebih besar. Lanjut ya Kak, Ya. Menurut Kakak apa sih perbedaan paling kerasa antara SMA dan kuliah, baik dari segi belajar, lingkungan pertemanan, dan cara berpikir? Oke, dari belajar dulu ya. Tadi ada beberapa poin tuh ya. Ya. Dari belajar pasti beda banget. Kalau dulu di sekolah yang ngajar guru ya kan. Guru itu menjadi, bahkan dari sekarang sudah digaungkan menjadi fasilitator ya enggak. Jadi bukan sumber utama belajar. Sebenarnya hal ini bagus ya, karena kalian dilatih untuk coba mandiri, dan kita harus siap menerima tantangan teknologi. Kan sekarang udah bahkan era 5.0 ya, kita harus bisa beradaptasi sama itu, dan kita harus memanfaatkan teknologi internet ya itu semaksimal mungkin. Jadi bisa belajar dari YouTube, belajar dari banyak ebook yang tersebar secara gratis ya di website gitu. Terus dari sumber belajar itu, dan kalau bedanya di kampus itu adalah dosen ya, dosen adalah pengajarnya ya namanya. Dan bedanya apa, kalau dosen itu ibarat kayak beliau cuma ngajarin tuh paling 30% doang di kelas, sisanya tuh 70%-nya kalian belajar sendiri gitu ke perpustakaan, atau bahkan saya sering melaksanakan ya atau melakukan tutor sebaya. Jadi sama teman-teman sekelas, misalnya kayak saya di kelas itu kimia kan banyak cabangnya ya, ada yang misalnya kimia analitik. Nah,
saya jago nih di kimia analitik, nanti teman-teman pasti ada hari tertentu kita cari tuh kelas kosong di kampus itu untuk belajar bareng ya gitu. Jadi ada namanya tutor sebaya gitu, dari analitik misalnya atau kimia organik ya gitu. Terus dari segi apa lagi tadi habis belajar itu lingkungan pertemanan ya. Lingkungan pertemanan itu perbedaannya ini yang saya rasain bener ya. Dulu masih sekolah ya, misalkan SMA lah ya yang bener. SMA itu berasanya tuh masih, walaupun kita itu sama-sama jurusannya tuh IPA ya atau saintek, itu kan dapat mata pelajarannya sama ya. Jadi ya udah dapat bio, fismat, biologi, kimia, fisika, matematika. Tapi kan tidak semuanya itu satu visi, satu misi, ya enggak. Bisa aja ada yang jadi dokter, ada yang jadi misalnya jadi pendidik kayak saya, atau jadi teknik, atau jadi macam-macam ya, yang kerjanya bahkan dari saintek sendiri tuh tersebarnya lain-lain. Nah akibatnya apa? Akibatnya di lingkungan sekolah itu pertemanannya itu jadi masih belum nemuin circle circle satu visi cita-cita gitu loh. Jadi kayak masih beda-beda. Bahkan ketika dia itu dulu masih ada UN, ujian nasional, itu milih satu mata pelajaran yang paling suka itu misalnya kimia ya. Nah ternyata nggak semuanya itu akhirnya milih kimia gitu. Jadi artinya apa? Artinya itu dalam lingkungan pergaulan, dalam belajar itu masih belum nemuin minat bakat gitu. Jadi saya merasa kayak lingkungan pertemanan tuh belum sepenuhnya mendukung ya dalam hal misalnya support akademik gitu, dan kita masih labil, namanya SMA ya, masih labil. Lingkungan pertemanan support sistemnya baik juga ya sama di sekolah. Mungkin gini ya yang sering terjadi, kadang ya kalau di SMA itu kita kalau ambisius ya, misalnya kalau di SMA itu ambisius atau punya kayak kita tuh berbeda loh dari yang lain, kita lebih rajin atau apa, kadang nyadar gak sih di SMA itu suka kayak ada temen yang gak seneng lah, atau kayak temen merasa misalnya kita harusnya ada PR terus kita ngingetin, terus temen yang lain malah bilang apaan sih gitu, kayak dijauhin ya kan, merasa kayak gitu. Nah itu yang terjadi di SMA. Nah sebenarnya lain yang terjadi di perkuliahan. Di perkuliahan itu justru saling mendukung gitu, misalkan kayak ini sama-sama mau jadi pendidik gitu ya, kimia misalnya. Nah itu tuh sama-sama saling ngebantunya tuh kerasa banget gitu dari bimbingan satu sama lainnya. Dan kalau dari misalnya tadi pengingat contoh ya dari ambisius gitu, wah di kuliah itu sangat ambisius banget. Kalau kamu nggak ambis, nanti ambis dalam hal positif ya, artinya tidak menyenggol satu sama lain. Umumnya kan yang saya rasain di SMA tuh masih begitu. Dan tapi kalau di perkuliahan tuh enggak, karena memang sudah mentalnya sama-sama dewasa ya kan. Terus juga mental belajar, mental bekerja keras, apalagi kamu di lingkungan yang sama-sama suka kimia, jadi ya udah kamu jadi keangkat gitu. Jadi positifnya tuh sangat kuat banget untuk ambisiusnya, karena kalau kamu nggak ambisius di tingkat perkuliahan, di tingkat perguruan tinggi, kamu nggak lulus nanti. Beda kalau di sekolah nilainya jelek, diremet, dapet bagus ya kan, bahkan mungkin kamu merasa kayaknya aku nggak deserve deh buat nilai segitu. Tapi kalau di kuliah nggak mungkin itu. Jadi ketika memang nilainya itu di perkuliahan 60, yang nggak lulus gitu ya. Jadi kayak ya udah ngulangnya next year, tahun depannya gitu, bareng sama adik kelas gitu belajarnya. Terus apa lagi? Cara berpikirnya lebih open minded pasti kalau di lingkungan kampus ya. Kalau SMA masih masih belum ini ya, belum, artinya dalam secara psikologis itu di umur 17 itu baru matang, itu baru banget. Kalau di perkuliahan kan lebih terbuka pikirannya, wawasannya lebih banyak, terus lebih dewasa ya, cara menanggapi sesuatu hal lebih demokratik ya, demokrasinya tuh berasa banget, dan lebih legowo gitu kalau menerima pendapat satu sama lain, nggak yang saling tidak suka gitu. Terakhir ya Kak, pesan-pesan apa yang ingin Kakak sampaikan buat anak-anak muda yang masih SMA atau sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi? Oke, pesannya, nah nih dengerin ya semuanya anak muda ya, kita semua masih muda, bahkan saya sendiri pun sebenarnya kita tergolong masih Gen Z ya, kita sama-sama masih Gen Z. Saya 98 dan semangat saya itu untuk belajar, untuk kembali mengembangkan diri itu juga masih tinggi gitu. Nah ayo jangan kalah gitu, jangan kalah dengan
kemajuan teknologi justru kita harus bisa mengimbanginya. Jadi kita tahu kekurangan kita itu apa. Nah, jangan akhirnya kita tinggalkan, justru jadi kekurangan itu kita tahu apa, kita harus mengenal diri sendiri sehingga akhirnya kita bisa mengetahui kelemahan kita dan memperbaikinya gitu. Dan kalau kita sadar punya kelebihan di sesuatu bidang atau suatu hal, itu harus dikembangin lagi gitu. Dan kita harus percaya diri sama kemampuan yang kita punya, karena ketika kita konsisten dengan apa yang kita pilih, itu akan menjadi suatu passion nantinya, suatu hobi, dan bahkan bisa mengalir ke suatu pekerjaan yang nantinya kamu nyaman sendiri mengerjakannya gitu. Itu pesan saya, jangan malas-malas generasi yang sekarang ini ya, Gen Z, milenial, teruslah berkarya. Mari sama-sama kita mengubah Indonesia jauh lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih ya Kak untuk hari pertemuan ini. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya adik-adik semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke baik, sekian dari episode kali hari ini. Semoga pesan-pesan yang Kak Okta sampaikan bisa menginspirasi kita semua. Dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.